Ya. Dari dari masyarakat yang individual dan eksploitatif akan terbentuklah bangsa yang serakah dan peradaban biadab di sini, Bang. Nah, ini ilmu untuk menguasai ekonomi, untuk mengeksploitasi budaya, untuk membentuk konsumerisme. Nah, cirinya adalah budaya budaya kekerasan, hegemoni kerusakan lingkungan dan kehilangan arah. Nah, ini, Bang. Setelah itu mereka membentuk negara penjajah, negara menjadi alat elit, hukum tajam ke yang lemah, tumpul ke yang kuat, eksploitasi rakyat dan Hmm. penjajahan bangsa lain. Nah, negara di sini ternyata digunakan untuk mengeksploitasi bangsa lain, Bang. Ini kita ngomong global ya, dunia. Ya, global ya. Nah, ini menjajah bangsa lain. Nah, justru yang menarik apabila kita renungkan, ternyata negara-negara yang merdeka dari penjajahan ini tidak banyak, Bang. Kalau kita ngomong perang Iran melawan Amerika dan Israel, Ya. ini adalah di sini, Bang. Karena dari negara penjajah inilah ingin menguasai negara lain, Bang. Mengeksploitasi bangsa lain. Nah, melalui apa? Penjajahan Terutama militer. mungkin bangsa-bangsa yang apa negara-negara berkembang ya, yang baru Betul. lepas ya seperti kita ya kan, setelah Perang Kedua baru merdeka ya. Nah, itu Nah, mungkin masih banyak ketergantungan negara-negara ini itu terhadap Bang itu Rizal. ya. Maka dari itu, Bang, riset dari kami tim Psikologi Negarawan, ternyata kami menemukan bahwa ternyata tidak banyak negara yang benar-benar merdeka seutuhnya, Bang Rizal. Lah, contohnya negara-negara Islam yang merdeka seutuhnya hanya Iran. Kita kalau ngomong negara berlandaskan Islam atau yang mayoritas penduduknya Islam atau yang banyak penduduknya itu Islam, itu hanya Ya, Iran yang merdeka, Bang. ya. Nah, tentu ada negara yang merdeka, misalkan Inggris, Hmm. Prancis, China, tapi dia punya poros sendiri. Tapi kalau kita ngomong negara yang mayoritas penduduknya Islam atau yang banyak penduduknya beragama Islam, hanya Iran, Bang. Ya. Hanya Iran. Dan temuan dari sekolah negaranya menarik. Ternyata, Bang, penjajahan itu hanya dimulai dari dokumen yang Hmm. sepele kelihatannya, yang bernama Konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Jadi kami dari tim sekolah negarawan, tim hukum kami bisa melihat adanya penjajahan di suatu negara hanya kami dengan meriset konstitusinya, Bang. Jadi bisa dilihat dari pasal-pasal atau konstruksi undang-undangnya yang Undang-Undang Dasar, Bang. dimiliki setiap negara, undang-undang dasarnya ya. Betul, Bang. Nah, Jadi hampir setiap negara justru masih ada apa? Bisa ada celah-celah untuk dijajah oleh kepentingan luar, kepentingan asing jadi lewat undang-undang, begitu. betul, Bang. Jadi pertemuan kami yang menarik bahwa hanya Iran yang secara konstitusi itu Oh, negaranya ini merdeka dan berdaulat seutuhnya. Negara yang hmm, berdaulat ini otomatis berhasil mewujudkan kedaulatan rakyat ya, Bang, ya, tidak tertekan hmm, kebijakannya oleh pengaruh asing. Kalau di Indonesia ini hampir semua kebijakan kita, Bang, ini dikendalikan oleh asing, Bang, termasuk konstitusi kita. Itu bisa kita ketahui dari banyaknya amandemen konstitusi kita ya, yang malah menyebabkan rakyat seperti sekarang ini, Bang, terpinggirkan ya, terpinggirkan. perannya Contohnya tidak. contohnya pembuatan undang-undang perubahan kemarin, undang-undang TNI dan Polri yang tidak melibatkan masyarakat, itu kan sangat Hmm. sangat konyol itu, Bang. Oh, ya, ya. Hmm. Sementara jadi tidak ada di selain Iran ya, negara-negara yang baru merdeka ini memang tidak punya benar-benar kedaulatan secara penuh ya, Betul. Jadi, secara politik ya, secara betul, Bang. ekonomi, secara demokrasi. Ya, jadi bisa kita lihat itu kenapa kok kami bisa mengatakan dari konstitusinya? Karena dari konstitusi itu akan kita tarik gambar, Bang, yaitu Hmm. gambar struktur ketatanegaraan. Dari situ baru Ya, kelihatan rakyat eh, ditempatkan di mana. Seperti itu, Bang. ya, Simpelnya seperti itu. Rakyat ditaruh di mana? Lah, contohnya kita kalau belajar dari kemerdekaan Iran 1979, revolusi Republik Islam Iran oleh Imam Khomeini, itu adalah salah satunya adalah kemerdekaan dengan mengganti konstitusi, Bang. Dari konstitusi Persia menjadi konstitusi Republik Islam Iran. Iran ya. Nah, menariknya, Bang, contoh dari konstitusi Iran yang bisa kita ambil hikmahnya, contohnya dalam hal pembuatan undang-undang. Mereka memiliki DPR, namanya Majelis
Permusyawaratan Islam. Hmm. Setelah undang-undang ini dibuat oleh DPR, itu tidak langsung diberlakukan di masyarakat, Bang. Undang-undang ini masuk, dicek dulu di namanya Guardian Council, yaitu Dewan Penjaga. Apa Oh, fungsinya Dewan Guardian Penjaga? Council. Dewan Penjaga ini fungsinya untuk mengecek apakah undang-undang yang diproduksi atau dibuat oleh DPR-nya Iran ini sesuai dengan hukum Islam, hukum sipil, dan konstitusi, Bang. Nah, Hmm. ini Guardian Council ini anggotanya 12 orang, Bang. 12 orang ini 6 ahli hukum sipil dan 6 ahli hukum agama, Bang. Oh. Atau mungkin kalau di kita itu seperti Mahkamah Konstitusi bisa melihat Ah, kepentingan sipilnya ya. Tapi itu kalau Mahkamah itu yang Konstitusi dilihatnya setelah ditetapkan ya betul, undang-undang Bang. itu. Itu Bedanya di situ, bedanya Bang. mungkin ya. Setelah Kalau di ditetapkan dan Iran itu setelah ada berarti korban, Bang. Setelah ada korban. ah, Hmm. ya artinya sebelum disahkan dilihat dulu oleh Guardian Council ini yang anggotanya Betul, 12 ya. orang ya. Betul, Bang. Di situ ada perbaikan ataukah ditolak atau disetujui, itu bisa juga mereka itu Betul, menilai Bang. undang-undang itu. Oke. Betul. Dari situ, Bang, bisa ditolak, Bang. Ini kalau merugikan Hmm. rakyat itu bisa dikembalikan. Ya. Terus mereka juga di Iran punya namanya Dewan Ahli Kepemimpinan, Bang, atau Assembly Expert kalau bahasa Inggrisnya. Ini terdiri Hmm. dari 88 ulama. Ini Ya. kaum kaum rohaniawan, Bang ya. Ya. Nah, menariknya, Bang, tidak banyak pengamat Timur Tengah terkait dengan perang Iran, Amerika dan Israel kemarin, Bang, Ya. yang menyoroti bahwa ternyata apa yang dilakukan Iran itu bukan hanya mengganti rezim, Bang. Setelah mengganti rezim, itu adalah mengganti konstitusi karena ingin menghancurkan Dewan Ahli Kepemimpinan ini, Bang. 88 orang ini, Bang. Itu terbukti dengan kantornya Dewan Ahli Kepemimpinan ini itu dibom juga oleh Amerika, Bang.